wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM 19612029, kelas manajemen pagi 1 semester 6. Saya akan mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi pada Kantor di Dukcapil Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pembimbing Ibu Dwi Septi Haryani, STMM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Materi presentasi saya adalah yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Pada masa modern sekarang ini, perkembangan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses strategis yang berhubungan langsung dengan pengembangan keterampilan, motivasi, dan manajemen pengorganisasian sumber daya menurut Arif Yusuf Hamali tahun 2018. Peranan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas organisasi sangat penting karena sistem komunikasi yang baik akan meningkatkan aktivitas kerja karyawan serta dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Kantor di Dukcapil sangat berperan dalam pencapaian maksud dan tujuan pemerintah sebagai instansi daerah yang bergerak di bidang pengelolaan kependudukan dan pelayanan masyarakat di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dari itu, pegawai berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Pelayanan ini senantiasa terus ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor di Dukcapil. Beberapa dugaan fenomena yang terjadi seperti yang pertama, yaitu pimpinan masih kurang memberikan teguran yang tegas kepada pegawai yang kurang melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Yang kedua, kurangnya cara mengatur suatu organisasi agar karyawan yang menyebabkan sebuah tugas bisa diselesaikan dengan baik dan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, pimpinan kurang memberikan pemberitahuan bahwa komunikasi organisasi itu sangat penting apabila dalam melayani masyarakat dengan baik. Itu juga sangat penting. Yang keempat, pimpinan masih jarang mengarahkan karyawan dalam melakukan kewajiban yang telah ditentukan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan yang terlampir di latar belakang, bisa ditarik rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana analisis komunikasi organisasi pada kantor di Dukcapil Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi organisasi pada kantor di Dukcapil Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Baiklah, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Menurut Mila Badriah dalam Rahman 2018, sumber daya manusia adalah harta perusahaan yang amat penting. Maka dari fungsinya tidak boleh diubah oleh kapasitas lainnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perusahaan maupun organisasi untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam memperoleh tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah bagaimana organisasi mewakili atau menghadiri dan membentuk iklim dan budaya organisasi mereka. Nilai dan tujuan yang menjadi ciri organisasi dan anggotanya. Menurut Atmaja dan Dewi dalam Ramadhani tahun 2020. Baiklah, selanjutnya kerangka pemikiran. Bisa dilihat pada PPT gambar kerangka pemikiran. Komunikasi organisasi. Beberapa indikator pencapaian komunikasi organisasi yang efektif dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Menurut Suranto AW dalam Sony Eli Zalucu tahun 2021, dalam mencapai komunikasi organisasi yang efektif, kita perlu pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan tindakan. Sedangkan menurut Wace dan Fowles dalam Sony Eli Zalucu tahun 2021, dalam mencapai komunikasi yang efektif, kita bisa melakukannya melalui komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang sumber datanya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Populasi. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 13 orang, yaitu kepala dinas, sekretaris, dan selebihnya pegawai lain yang bekerja di kantor tersebut. Sampel. Pada penelitian ini yang menjadi sampel ada 2 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala dinas dan 1 orang kepala bidang pengelolaan informasi. Baiklah, selanjutnya definisi operasional variabel. Dari tabel 3.3 bisa kita lihat definisi operasional variabel. Dengan variabel komunikasi organisasi, di mana komunikasi pada suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila dalam menyampaikan semua informasi yang penting harus secara baik dan efektif agar diketahui oleh semua anggota tim. Penyampaian pesan dapat berbentuk pengarahan pekerjaan, tugas organisasi, tugas yang semestinya dilaksanakan oleh setiap para pegawai organisasi, hingga permasalahan yang akan dilawan oleh pegawai organisasi melalui penyampaian informasi yang sesuai, sehingga tindakan para pegawai dalam sebuah organisasi bisa lebih baik untuk menjalankan tugas dari setiap pegawai dalam mencapai target yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Indikatornya menurut Suranto AW dalam Sony Eli tahun 2021, pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan tindakan. Sedangkan menurut Wace dan Fowles dalam Sony Eli Zalucu, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Dengan pengukuran melalui wawancara. Baiklah, selanjutnya teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemeriksaan data. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, verifikasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji kredibilitas. Yang kedua, uji definability. Yang ketiga, uji transferability. Dan yang terakhir, uji confirmability. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.